Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang fungsi kontrol, di mana pada restitusi itu terdapat 5 fungsi kontrol, antara lain 1. Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima adalah fungsi sebagai manajer. Nah, di sini kami akan menerapkan fungsi kontrol sebagai manajer, yaitu kami akan menggunakan alur segitiga restitusi. Alur yang pertama akan kami lalui adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, apakah yang diyakini oleh siswa itu sudah diterapkan atau belum. Saksikan pada kegiatan berikut ini. Jadi kemarin Fajar melakukan sesuatu. Ya, memang kita suatu ketika kan pasti melakukan kesalahan kan. Wajar namanya manusia. Atau tidak sengaja membuat teman sakit hati. Ya saya. Kadang-kadang nggak sadar juga itu. Tentu kan semua memiliki alasan. Ya. Apalagi saja. Kira-kira alasannya apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan mengolok-olok teman. Kira-kira hal itu bisa tidak dari? Berarti mengolok-olok termasuk kegiatan yang baik apa tidak? Tidak. Yakin? Yakin tidak ya. Berarti kalau kita mengolok teman, kira-kira nilai yang kita langgar apa ya? Berarti hal buruk apa yang kita lakukan? Membuat teman sakit hati. Berarti kita melanggar kesepakatan kita untuk saling menghormati. Ya, kita apa? Kesepakatan kelas apa yang kita langgar tadi? Menghormati teman atau orang lain. Itu yang kita langgar. Semuanya setuju ya? Ya, setuju. Kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan Fajar untuk memperbaiki kesepakatan tentang menghormati orang lain? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Meminta maaf dan apa harus dilakukan lagi? Tidak. Jadi kita harus meminta maaf dan mau kita melakukan? Loh, tidak mau ya minta maaf. Iya, tidak mengulangi maksudnya gitu kan? Iya. Sudah. Sekarang Fajar bisa melakukannya sekarang. Terus temannya bisa memaafkan? Ya. Boleh ya? Oke. Ikhlas? Sudah. Selesai ya masalahnya? Betul? Ya, sudah. Ya. Begitu yang harus kita lakukan ya, teman-teman. Teman itu harus seperti itu. Karena apa? Kita itu sebenarnya saudara, ya. Bukan hanya sekedar teman.
Tadi maksudnya seperti itu. Asik ya, cepat ya. Iya, daripada betul. Tapi kalau yang seperti itu betul apa tidak? Tidak. Tadi gimana? Tidak. Loh, kenapa kok tidak? Tidak. Ada nilai yang kita lakukan, yaitu nilai kesopanan. Apa tadi? Nilai kesopanan. Kira-kira Ardi akan melakukan lagi apa tidak seperti itu? Tidak. Kenapa Ardi? Tidak. Baik kan ya? Tidak sopan. Maka hal itu tidak harus kita lakukan lagi. Dan mau nggak Ardi tidak melakukan yang seperti itu lagi? Mau nggak tidak melakukan lagi yang seperti itu? Mau. Ya. Terus teman-teman yang lain akan melakukan seperti itu apa tidak? Tidak. Iya. Karena hal itu sama halnya kita tidak menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya. Hal yang baik seperti itulah. Ya. Tentang kesopanan itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Begitu ya, anak ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti berbagai kegiatan pembahasan untuk kegiatan ini. Baiklah, untuk waktu kita lanjutkan pada kita akan membahas tentang budaya positif yang akan kami sampaikan kepada peserta dari IPB Angkatan 5 atas nama Sugianto. Lanjut, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini yang dimaksud dengan budaya positif adalah satu, disiplin. Yang dimaksud dengan disiplin positif, yang kemudian yang kedua yaitu motivasi, hubungan dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, itulah yang mendasari tercetusnya budaya positif. Kemudian apa yang kita sebut dengan budaya positif atau disiplin positif? Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang masuk adalah kebajikan yang diyakini banyak orang, baik itu agama, budaya, ras, suku, itu semua meyakini bahwa kebajikan itu menjadi satu keyakinan mereka bersama. Nah, kebajikan yang akan kita terapkan nantinya yaitu nilai kebajikan yang berdasar dari Pancasila. Nah, ini sekarang ditemukan dengan namanya di Komputer Pelajaran Pancasila. Antara lain kita mengajar atau mengarahkan anak untuk selalu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kita meyakini bahwa itu semua adalah suatu hal yang benar, tidak ada penolakan. Kemudian yang kedua, berkenalan kritis. Jadi diharapkan anak-anak itu mempunyai jiwa atau nalarnya menjadi kritis. Kemudian yang kedua, kebenekaan global. Tidak ada membeda, semuanya itu adalah satu. Bangsa Indonesia itu satu. Apapun perbedaannya,
itu adalah kekayaan dari budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang keempat, bergotong royong. Ini sekarang mulai muncul. Maka kita kembangkan lagi, kita hadirkan lagi sikap gotong royong. Berikutnya mandiri. Anak secara mandiri dapat menerapkan dalam pola kehidupannya sehari-hari, baik itu tentang fotografinya sendiri, terhadap lingkungannya, keluarganya, itu akan tertanam dengan sendirinya. Kemudian kreatif di sini anak bisa memecahkan masalahnya. Jadi intinya pada problem solving. Lanjut. Motivasi dan dukungan. Motivasi, dukungan, dan penghargaan juga restribusi. Apa perbedaannya? Menurut yang Bersen dalam bukunya Restribusi Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini faktor ketatanan. Faktor yang datangnya dari luar karena adanya suatu aturan anak untuk menghindari ketidaknyamanannya karena suatu hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga bagian dari eksternal atau luar. Ini yang banyak terjadi pada murid-murid kita yang dipilih yang disiplin 1 dan 2. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini faktor internal. Mereka menyadari bahwa menghormati diri sendiri diimplementasi dan dalam kehidupan. Lanjut. Hukuman. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hanya sekedar membuat mereka tidak mengulangi. Jerah atau takut, karena takut hukuman yang diterima. Kemudian penghargaan itu dapat berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, itu juga menjadi pengganggu juga. Kemudian yang mengganggu berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan, mungkin menimbulkan rasa iri pada suatu prestasi yang capai karena capaian itu tidak didasarkan dengan motivasi yang ada pada diri, hanya sekedar ingin dapat hadiah misalnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, jadi tidak tepat saat itu pemberian hadiah. Penghargaan menurunkan kualitas, jadi anak mudah puas setelah prestasi dicapai, ya sudah, itu dianggap sudah suatu hal yang maksimal yang sudah dicapai, padahal masih belum. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya cukup itu saja saya sudah prestasi, apalagi yang ingin saya capai. Ini menimbulkan anak merasa sudah terpenuhi keinginannya. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi apa yang dimaksud dengan penghargaan menghukum? Ya justru dengan penghargaan itu anak merasa dimatikan. Ini apabila penghargaan itu diberikan secara terus menerus, maka anak itu akan merasa bahwa ya sudah, apalagi yang dituntut. Oh, dengan begini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi dalam diri atau secara intrinsik. Penghargaan itu bukan suatu tujuan, akan tetapi dengan adanya penghargaan itu
hanya sebagai imbas dari capaian prestasi yang diupayakan dengan sepenuh hati. Tentu ini yang akan kita tuju nantinya. Anak tidak hanya mengharap penghargaan demi atau menghasilkan suatu hal hanya demi penghargaan atau karena takut, hanya itu. Lanjut, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi istilahnya kita tidak menghukumi mereka, kamu salah. Sebab semua orang itu pasti salah. Hanya bagaimana prosesnya kita mengalihkan pada keyakinannya bahwa apa yang diyakini itu sudahkah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Kadang-kadang anak salah meyakini atau keyakinan bisa juga salah. Apa yang diyakini dilakukan dianggap benar, padahal dinilai orang lain salah. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan pada anak-anak. Nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tanpa ditulis, anak itu sudah paham, itu bermanfaat. Contoh, kita tidak perlu menulis di sekolah. Anak-anak dilarang minum racun misalnya dulu. Anak-anak kan tahu sendiri, oh racun itu berbahaya. Tidak perlu tulis, anak sudah yakin. Anak-anak kalau menyeberang, hati-hati. Nah, anak kelas 6 sudah paham mestinya ya. Kalaupun anak insiden, itu mungkin karena suatu hal di luar dari kendali. Kemudian kemudahan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, itu merupakan kebutuhan yang vital atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, itu setiap orang ingin merasa diterima pada lingkungannya dan merasa disayang. Tidak mungkin anak yang disisihkan itu merasa nyaman, itu tidak mungkin. Kemudian kebebasan atau freedom, mereka berhak dengan bebas untuk menentukan keinginannya, walaupun kadang-kadang keinginan itu bertentangan dengan kebebasan atau kebutuhan orang lain. Nah, disitulah tugas kita sebagai fungsi kontrol nantinya. Kesenangan atau fun. Jadi mana apapun yang dilakukan itu demi kesenangan, itu yang pertama. Bagaimana memenuhinya? Kadang-kadang menyusahkan orang lain kalau tidak tepat. Kemudian penguasaan atau power. Penguasaan, misalnya anak-anak akan merasa terpuaskan kalau menguasai sesuatu hal yang mereka inginkan. Misalnya matematika bisa menguasai, maka anak akan merasa tidak tertekan pada matematika. Lain halnya kalau anak tadi tidak menguasainya, anak merasa seperti kecewa pada suatu hal. Lanjut. Inilah 5 fungsi kontrol. Jadi kita bisa mengontrol siswa antara lain dengan menghukum atau sebagai penghukum. Kemudian pembuat terasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Ini banyak dilakukan oleh biasanya guru BP ya. Monggo. Kemudian sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan penghukum? Ini ditandai dengan apa yang keluar dari statement yang dikeluarkannya. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Misalnya suatu tugas selesaikan yang terakhir. Kamu itu selalu yang terakhir. Kapan kamu akan berubah? Tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Itu banyak penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa yang saya lakukan itu sepertinya sia-sia. Kapan kamu mau berubah? Tidak kasihan dengan ibu. Kemudian
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Capek. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Pasti malu. Jadi anak merasa bersalah dan merasa gagal dalam dirinya. Lanjut. Kemudian fungsi kontrol sebagai teman. Ayolah bantulah demi Bapak ya, supaya Bapak tidak dimarahi kepala sekolah. Kalau kamu tertib kan Bapak aman juga. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini fungsinya sebagai teman, merasakan anak diakrabi dengan nada yang bersahabat, dan ini membuat murid menjadi nyaman dengan orang tersebut, tapi berbeda dengan orang yang lain. Jadi menyebabkan ketergantungan anak pada satu orang itu. Ini juga kurang baik kita dapatkan. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima? Jadi mempertegas aturan yang ada, dan anak harus melakukan hukumannya atau konsekuensinya. Itu tugas dari pemantau. Berbeda halnya dengan manajer. Apa yang kita yakini? Kembalilah ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi fungsi manajer itu diwujudkan dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti merasa salah. Nah itu wajar. Tapi bagaimana kita merubah kesalahan itu? Nah tentu harus meyakini guru atau sebagai fungsi kontrol restitusi, kita harus tahu bahwa kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu, bahwa salah itu memang salah, dan itu menjadi keyakinan siswa juga, sehingga dia yakin, oh iya yang saya salahkan itu memang salah, dan harus kembali pada keyakinan kelas. Jadi menanyakan kembali keyakinan kelas itu untuk dilakukan selanjutnya. Kalau itu terbentuk, maka jadilah disiplin secara positif yang kita maksudkan. Lanjut. Kita saksikan beberapa penampilan atau 5 fungsi kontrol yang disampaikan oleh guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi demikian yang kami sampaikan, agaknya bisa menjadi refleksi pada diri kita, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.